Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada tidak? Ada ya? Coba Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Oke. Cahya hadir? Hadir, Ibu. Oke. Putri hadir? Hadir, Ibu. Hanin hadir? Hadir, Bu. Syakila hadir? Hadir, Bu. Andestri? Tidak hadir, Ibu. Oh, tidak hadir kemana? Dia ikut jalan-jalan orang tuanya, Ibu. Oh, ikut jalan-jalan. Besok kita ikut jalan-jalan dia juga ya? Iya, Ibu. Oke. Tadi kan Ibu sudah menanyakan kabar, sudah mengabsen anak-anak semua. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak sebelum kita masuk ke pembelajaran sebenarnya atau pembelajaran hari ini. Oke, Putri pimpin doa ya. Ibu. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak udah siap belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Oke, tapi sebelum belajar Ibu mau ngajak anak-anak tepuk semangat dulu. Atau Ibu mau ngasih biar anak-anak tuh semangat sebelum masuk ke pembelajaran. Mau? Mau. Oke, kalau kalian ikutin gerakan yang ada dalam nyanyian Ibu ya. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke. Siap ya untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Ada yang tahu gak sih kita mau belajar tentang apa hari ini? Ayo, sesuai dengan pembelajaran kemarin nih. Lupa. Kemarin kan kita sudah belajar tentang menulis sebuah kalimat. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana cara anak-anak itu untuk mengenal tanda baca pada sebuah kalimat dan penggunaan huruf kapital. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ngebagiin LKPD buat anak-anak dulu nih. Jadi nanti anak-anak itu akan berburu penggunaan huruf kapital dan berburu dengan menggunakan tanda baca. Adik udah tahu belum sih tanda baca itu ada apa aja? Titik. Iya, titik. Terus Koma. lalu Tanda seru. tanda seru, tanda tanya. Oke, hari ini tapi kita akan belajar tentang 3 tanda baca aja nih anak-anak, yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, dan tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Jadi tanda baca koma kan kita udah belajar ya kemarin. Iya, Jadi iya. hari ini kita melanjutkan 3 tanda baca itu saja. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya sebelum kita masuk ke materi, tapi Ibu akan bagikan LKPD dulu untuk anak-anak berburu huruf kapital dan tanda baca. Oke, udah kan? Sudah pada diisi semua? Belum, Ibu. Oh, belum. Yang mana yang belum? Apakah ada kesulitan? Ya, Ibu, aku bingung. Oh, bingung. Jangan bingung. Coba anak-anak bisa tahu kan mana tanda seru? Atau belum?
ya, karena kan ibu belum menggambarkannya. Oke, udah ya? Sudah? Sudah ya? Oke, setelah anak-anak tadi selesai mengerjakan, kita sudah berburu yang namanya huruf kapital dan tanda baca. Jadi di sini ibu mau mengajarkan bentuk-bentuk dari tanda baca. Bisa perhatikan ke papan tulis terlebih dahulu? Bisa, Ibu. Oke. Kita belajar tentang penggunaan huruf kapital terlebih dahulu ya. Kalau ibu tuliskan, di manakah letak huruf kapital yang seharusnya? Di kata aku. Ayat mana? Ayat ini. Ya. Oke, lalu di mana lagi? Sudah? Sudah belum? Titiknya udah. Komanya, Bu. Kan kita belajar tentang huruf kapitalnya dulu dari kalimat ini. Jadi benar ya, cuma huruf kapital hanya diletakkan pada awal kalimat. Kalau kalimatnya seperti ini, coba huruf kapitalnya diletakkan di mana saja? Di aku. Aku. Setelah titik aku lagi. Setelah aku, ada lagi? Bila nama. Iya, pintar. Oh, itu bila. Jadi kalau kalau ada nama di tengah kalimat itu juga diberikan huruf kapital ya, karena penggunaan atau penulisan nama di tengah-tengah kalimat itu menggunakan huruf kapital. Oke, tadi itu ibu sudah memberikan contoh tentang penggunaan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital itu adalah ketika di awal kalimat dan ketika ada nama di tengah-tengah kalimat, itu kita menggunakan huruf kapital. Kita juga menggunakan huruf kapital ketika ada sebuah kalimat itu setelah titik, tanda titik atau tanda baca titik. Jadi itu harus digunakan huruf kapital lagi awalannya. Oke. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak ini tanda baca apa? Tanda tanya. Oke, tanda tanya itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Bertanya. Benar, untuk bertanya. Contoh penggunaan tanda tanya ini adalah di dalam kalimat yang berisikan pertanyaan. Misal, Cahya, hari ini kamu mau makan apa? Itu menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, tanda baca ini, ada yang tahu? Apa ya itu? Ayo, ini apa? Ada yang tahu tidak? Udah, Ibu. Tidak. Ini adalah tanda seru. Atau biasanya tanda seru ini digunakan untuk sebuah kalimat perintah atau kalimat seru. Contohnya misal, oke, jadi misal nih ada kalimat, "Hei Dinda, hati-hati di jalan." Nah, hati-hati di jalan ini adalah kalimat perintah. Kalau awas licin, itu adalah kalimat pemberitahuan dan yang berarti tidak boleh dilewati karena itu licin. Biasanya anak-anak pernah melihat tulisan awas licin? Biasanya pernah. Kalau anak-anak itu sedang berada di supermarket, itu kan biasanya pegawainya ngepel, terus ada tulisannya awas licin atau hati-hati licin. Itu adalah salah satu contoh kalimat perintah. Oke, ada yang tahu ini tanda baca apa? Titik. Tanda baca titik itu biasa digunakan di mana sih? Di akhir kalimat. Oke, pintar, di akhir kalimat untuk mengakhiri sebuah kalimat. Oke, dari ketiga tanda baca ini dan penggunaan huruf kapital, ada yang mau ditanyakan nggak nih kira-kira? Ibu, aku masih bingung kenapa kalau misalnya kita nulis apa di teks itu ada tulis nama, kenapa kita menggunakan huruf kapital? Karena nama itu merupakan salah satu contoh dari identitas diri kita. Jadi kenapa penggunaan atau penulisan nama ketika di tengah kalimat itu adalah menggunakan huruf kapital untuk menunjukkan di dalam kalimat atau dalam cerita tersebut itu adalah nama kita atau identitas kita, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu mau bertanya
bertanya kepada anak-anak, ada yang bisa nggak sih kira-kira nyebutin permainan tradisional itu ada apa aja? Ada Ayo permainan tradisional. Ingkling. Lalu yang sering dimainin? Pita, Bekel. coklat. Lalu ada bekel, apa lagi? gundu, Bu. Gundu. Satu lagi ada apa? Ayo. Biasa yang main pakai bambu itu? Egrang. Pinter, egrang. Oke, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca nih, yaitu tanda baca seru, tanda baca tanya, dan tanda baca titik. Sekarang Ibu mau memberikan tugas ke anak-anak untuk menuliskan. Jadi Ibu punya LKPD, yaitu tentang ayo membuat cerita karangan sederhana. Jadi kemarin kan sudah sempat belajar menulis sebuah cerita. Ya, jadi hari ini Ibu mau melihat anak-anak menulis sebuah cerita, tetapi dengan dua contoh permainan tradisional. Ibu ambil contohnya yaitu permainan congklak. Siapa yang sering main congklak? Aku. Oke. Yang sering main egrang siapa? Aku. Cahaya pintar main egrang? Fitri, Bu. Oke, good job. Jadi kita akan menulis sebuah kalimat atau cerita karangan sederhana tentang permainan egrang dan permainan congklak. Ini tugas mandiri anak-anak. Iya, Ibu. Oke. Yang suka bermain congklak. Untuk Putri, Cahya suka bermain egrang. Terus Syakila suka bermain congklak. Dan Hani suka bermain egrang. Oke, silahkan diisi ya dengan menggunakan 3 tanda baca dan penggunaan dari huruf kapital. Ibu mau lihat hari ini anak-anak sudah bisa belum dengan materi ini? Oke, jadi udah ya tentang menulis karangan cerita sederhananya tentang permainan tradisional egrang dan congklak. Coba sekarang Ibu mau siapa yang berani maju ke depan nih untuk membacakan hasil karangan cerita sederhananya? Aku, Ibu. Oke, Cahya, silakan maju. Nih, teman-teman, di sini aku akan membacakan pengalaman aku bermain egrang. Pada waktu libur kemarin, aku dan Yoga bermain egrang buatan kakek. Kakek membuat 2 pasang egrang untuk bermain kami. Kami memainkannya sampai sore hari, sampai kaki Yoga terluka akibat menjepit bambu. Akhirnya kaki Yoga diobati oleh bibi dengan obat merah. Walaupun terluka, Yoga tetap senang memainkan egrang lagi. Aku menjadi lebih berhati-hati agar tidak terluka seperti dia. Oke, tepuk tangan dulu buat Cahya. Oke, tapi sebelum saya duduk, Ibu mau bertanya ke Cahya. Tanda baca apa sih yang Cahya gunakan dalam menuliskan cerita karangan sederhana ini? Aku menggunakan kata koma dan titik. Tanda titik dan koma, Ibu. Oke, good job. Boleh duduk, Cahya. Oke, selanjutnya siapa yang berani untuk menceritakan hasil dari karangan cerita sederhananya tentang permainan congklak nih? Kan tadi egrang sudah. Yang mau maju siapa, ayo? Atau Ibu tunjuk saja? Oke, Putri. Ibu. Oke. Aku mau bacain cerita tentang bermain congklak. Pada hari Minggu, aku dan teman-teman aku bermain di lapangan dekat rumahku. Aku dan teman-temanku bermain congklak bersama-sama. Kita semua sangat senang bermain congklak. Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat Putri dong. Oke, jadi Putri
tetapi Putri belum bisa menuliskan perasaannya tentang bermain congklak secara keseluruhan di buku ya. Oke, tidak apa-apa, nanti kita belajar lagi tentang menulis karangan cerita sederhananya ya. Oke, Putri boleh duduk. Oke, anak-anak, itulah tadi tentang karangan atau cerita sederhana yang anak-anak buat tentang permainan tradisional egrang dan congklak. Oke, mungkin ini udah masuk ke mau jam istirahat ya. Jadi kayaknya anak-anak udah mulai lapar, udah mulai jengah, bosan. Nah, sebelum kita masuk ke penutupan hari ini, Ibu ada refleksi sedikit nih buat anak-anak. Jadi di buku refleksi kali ini, Ibu mau anak-anak mengisi tentang perasaannya hari ini. Lalu hal apa sih dari materi hari ini yang membuat anak-anak itu belum paham, materi bagian mananya, dan hal apa yang dilakukan ke depannya untuk anak-anak setelah mempelajari materi hari ini, dan perbuatan baik anak-anak di hari ini. Oke, diinti ya. Diisi ya. Oke, Hani sudah. Oke, perasaannya hari ini Hani tersenyum terus, menyengir. Oke, Cahaya Putri Sakila belum ya? Oh, Sakila sakit ya, demam, nanti selesai istirahat ke UKS aja ya. Tugas banyak. Ih, kamu ya? Iya. Oke, dipukul. Saya sudah. Terus Putri sudah. Ini menjadi bahan refleksi untuk anak-anak dalam belajar ke depannya. Ini bisa jadi masukan untuk Ibu dalam menerapkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya untuk anak-anak hari ini yang sudah sangat excited dan sangat semangat untuk belajar hari ini. Oke, sebelum kita tutup, adakah yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa aja hari ini? Sudah belajar tanda baca, Ibu. Oke, tanda baca. Ada 3 tanda baca yang kita pelajari hari ini. Tanda baca apa? Tanda tanya, tanda seru, tanda titik. Tanda titik. Iya, tanda koma juga. Tanda tanya digunakan untuk Bertanya atau menuliskan sebuah kalimat tanya. Lalu tanda seru digunakan untuk Kalimat perintah. Oke, contoh kalimat perintahnya. Ambilkan hati-hati di jalan. Oke, ambilkan buku itu. Dinda, hati-hati di jalan. Terus, yang terakhir ada kalimat titik digunakan untuk Mengakhiri kalimat. oke, mengakhiri kalimat, bukan mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, jadi itulah tadi pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Harapan Ibu adalah semoga anak-anak bisa nanti ke depannya menggunakan huruf kapital dan menulis karangan cerita sederhana dengan menerapkan tanda baca yang sudah dipelajari hari ini. Oke, sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Atau tugas yang tadi dikumpulkan dulu terlebih dahulu ya. Nanti akan Ibu nilai untuk tugas yang tadi. Ayo dikumpul hari ini. Yang kumpul dapat bintang. Ayo kumpul. Lalu setelah itu kita berdoa. Oke, Binta, terima kasih Cahya. Oke, karena ternyata habis ini anak-anak itu masih mau ada jam istirahat, jadi mungkin kita tidak usah ditutup dengan berdoa karena kan masih ada jam pelajaran lagi kan setelah ini. Iya, Ibu. Oke, jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.
ketemu di hari berikutnya. Dadah. Dadah Ibu.